Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel saya, yaitu Ngoprek Elektro. Oke, sekarang kita akan sama-sama belajar mengenai lem UV seperti ini ya. Lem UV seperti ini. Sama-sama belajar ya, karena saya juga belum terlalu bisa menggunakan lem UV seperti ini ya. Oke. Ya, kita lanjut langsung saja ya. Oke guys, di sini ada dua buah lem UV, ada dua merek ya, yang satu mekanik, yang satu relight. Oke, kita akan sama-sama belajar dulu. Ini jujur saja ya, saya belum terlalu bisa untuk menggunakan lem UV ini ya, terutama ini yang mekanik. Untuk penggunaannya saya belum terlalu bisa ya, karena kalau saya menggunakan lem mekanik yang hijau ini, nggak tahu kenapa ya, walaupun saya sinari sinar UV yang lama bahkan 5 menit lebih ya, itu nggak kering-kering ya, nggak kering-kering. Bagian atasnya kering tapi bagian bawahnya masih basah ya, kalau memakai lem UV yang mekanik ini ya. Nggak tahu kenapa. Kalau ada yang bisa jelaskan, para senior silakan komen saja di kolom komentar ya. Jadi intinya untuk lem UV seperti ini kita gunakan untuk melapisi jemperan ya. Kalau kita sudah menjemper, nah ini ya, misalkan saja kita menjemper, bisa apa saja ya. Kalau kita menjemper, kita bisa menjemper jalur untuk menyambungkan jalur yang putus, atau kita bisa juga jemper LCD yang sobek seperti ini sobek ya. Nah, di bagian sini kurang jelas. Nah, ini ada sobek. Nah, ini sedikit sobek di sini tuh. Nah, kita bisa jemper menggunakan jemperan. Kemudian setelah kita jemper, lalu kita bisa oleskan lem UV seperti ini, lem UV. Lalu kita sinari oleh sinar UV, kemudian dia akan kering. Tapi nggak tahu kenapa saya ini masih belum bisa menggunakan mekanik yang lem UV yang mekanik ini ya. Saya belum terlalu bisa. Mungkin ada saran dari para senior ya, bagaimana cara menggunakannya. Kemudian saya mulai memakai yang relight ini ya, lem UV yang relight, karena disitu ada tulisannya dalam 3 detik bisa kering ya. Ternyata memang benar, dalam 3 detik ini bisa kering ya, dan bagian semuanya ya, semuanya bisa kering dari bagian atas sampai bagian bawah ya. Ini bukan berarti ini jelek ya, tapi mungkin saya belum bisa pengaplikasiannya ya, belum tahu cara menggunakannya. Jadi kalau para senior yang sudah tahu cara menggunakannya, silahkan komen saja di kolom komentar ya. Kebanyakan sekarang saya pakai yang ini ya, ini 3 detik saja ini bisa kering ya. Jangan lupa kalau kalian menggunakan ini buat menjemper, jadi fungsinya supaya dia jemperan kita tidak berdekatan, tidak short, tidak konslet ya. Dan tidak lupa juga kita harus punya lampu UV-nya supaya menyinari lem UV supaya kering ya. Nah, kayak gini. Kita akan contohkan sedikit saja ya. Misalkan saja yang tadi ya, kita di sini kita jemper ini, kita kerok pakai ini bisa ya. Pokoknya dikerok, kemudian pakai mikroskop ya, kalau kalian ada. Kemudian kita jemper. Setelah kita jemper itu kan, kalau kita biarkan, takutnya ini bersentuhan apakah dengan yang lainnya atau dengan besi atau ground ya. Jadi kita lapisi
Misalkan saja kita jumpernya di bagian dalam, kita lapisi menggunakan lem UV seperti ini ya. Nah, lem UV seperti ini supaya si jumperan kita itu tertutup oleh lem UV dan tidak koslet. Oke, kita contohkan saja sedikit ya. Kita colokkan dulu. Ini lampu UV-nya. Lampu UV ini bisa hidup kalau kita colok ke adaptor 5 volt ya. Ini saya pakai relap juga. Bentar, kita cari colokan dulu. Kita contohkan sedikit saja ya, kalau kalian belajar ya, sama seperti saya. Misalkan saja kita seperti tadi ya, sudah ini dikerok, fleksibelnya sudah dikerok. Bukan hanya fleksibel ya, kalau kalian ingin menjumper jalur yang putus di mesin juga bisa ya. Sudah itu, sudah kita jumper pakai jumperan yang seperti ini. Kemudian kita olesi lem UV untuk menutupnya. Misalkan saja lem UV ini kita coba pakai ya. Oke, sebentar. Nah, seperti ini contohnya saja ya. Ini di mana di sini supaya terlihat. Nah, ini sebagai contoh saja. Kalau misalkan di sini ada jumperan, nah kita olesi seperti ini. Oke. Setelah itu kita terangi menggunakan lampu UV ya. Misalkan saja ini kita telah menjumper di daerah sini, kemudian kita tutupi dengan lem UV, kemudian kita sinari menggunakan lampu UV ya. Oke, nah seperti ini sudah menyala. Oke, kita tunggu beberapa saat, agak buram. Oke, karena ini yang cepat ya. Ini model yang relap ini sangat cepat sekali keringnya, jadi mungkin sekarang sudah kering ya. Oke, kita coba lihat. Gak perlu tebal-tebal ya kalau lem UV. Kita cek ya, apakah ini sudah keras. Nah, ini sudah keras ya, kalian bisa lihat. Nah, ini saya gosok-gosok tuh, dia nggak menempel ke tuh. Ini sudah kering. Nah, kita coba congkel. Nah, ini susah ya. Tuh, digosok-gosok tuh, ini langsung kering ya. Untuk yang relap RL UV H902 ya, lem UV. Nah, untuk yang mekanik ini yang UV H900 LY saya belum begitu paham cara menggunakannya karena lama sekali untuk keringnya ya. Mungkin ada triknya dari para senior, silahkan komen saja di kolom komentar ya. Ya, mungkin sekian saja ini tutorial, jadi video tutorial bagaimana cara menggunakan lem UV saja ya. Semisal kita masih belajar menggunakan alat-alat servis, terutama untuk alat-alat servis handphone ya. Ya, kita di video ini sama-sama belajar ya, sama seperti saya juga masih pemula ya, masih belajar. Masih belum terlalu paham juga, jadi kita sama-sama belajar saja. Di video kali ini kita sama-sama belajar cara menggunakan lem UV seperti ini, terutama digunakan untuk melapisi atau melindungi jumperan kita ya. Oke, mungkin sekian saja video dari saya. Kalau ada kritik dan saran atau bahkan pertanyaan, silakan komentar saja di kolom komentar ya. Untuk para senior ya, silakan, atau yang lebih mengerti, silakan komentar saja di kolom komentar ya kalau ada tambahan. Ya, mungkin sekian saja.
video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya kalian like, share, subscribe video saya. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semu-semu gede ah.